Tahun 1996, di tengah belantara hutan Kalimantan yang lebat dan nyaris tak tersentuh manusia, 3 peneliti memulai perjalanan mereka menuju sebuah wilayah yang belum pernah dipetakan secara resmi. Mereka bukan penjelajah sembarangan. Pak Rendra, seorang antropolog kawakan yang telah 2 dekade meneliti budaya suku-suku pedalaman, Bumia, ahli biologi yang terkenal karena penelitiannya tentang flora langka di Kalimantan, dan Lano, pemandu lokal keturunan Dayak yang sudah hafal setiap lekuk hutan seperti punggung tangannya sendiri. Mereka membawa persediaan lengkap, radio komunikasi, dan niat baik untuk menggali pengetahuan dari dalam hutan. Tujuan mereka menelusuri ekosistem yang katanya menjadi rumah bagi spesies dan jejak budaya kuno yang belum pernah didokumentasikan. Namun 2 minggu setelah memasuki hutan, tim pencari yang dikirim karena mereka tak memberi kabar menemukan sesuatu yang jauh lebih membingungkan daripada sekadar hilangnya sinyal. Tenda mereka masih berdiri, peralatan masih lengkap, tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak binatang liar, tak ada kerusakan, seolah mereka bertiga menghilang begitu saja. Di dalam tas ransel Pak Rendra yang tertinggal, tim pencari menemukan satu hal aneh. Sebuah buku jurnal dengan halaman terakhir yang tercoret tergesa. Kami menemukan desa yang tidak tercatat di peta manapun. Warga menyambut kami dengan sangat ramah, terlalu ramah. Dan setelah kalimat itu, tak ada lagi yang bisa ditemukan. Narator, apa yang sebenarnya mereka lihat? Desa macam apa yang berdiri jauh di dalam jantung Kalimantan, tanpa nama, tanpa jejak, tanpa waktu? Semuanya akan terkuah, tapi tidak dengan mudah, karena siapapun yang masuk ke dalam hutan itu belum tentu akan keluar dalam keadaan yang sama. "29 tahun berlalu sejak ekspedisi itu menghilang. Nama mereka telah tenggelam bersama waktu, tertulis hanya sebagai catatan kecil dalam arsip kampus dan berita lokal yang tak pernah diungkit lagi. Hingga suatu hari, seseorang menerima kiriman tak terduga, sebuah koper tua usang berdebu tanpa nama pengirim. Hanya satu label kecil yang terikat di gagangnya. Untuk Bram. Bram, mahasiswa pascasarjana antropologi, langsung mengenali koper itu. Itu milik pamannya, Pak Rendra. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam koper terdapat potongan-potongan peta yang robek sebagian, 1 buah kaset suara, dan lembaran-lembaran tulisan tangan Pak Rendra, penuh coretan dan peringatan yang tidak selesai. Salah satu catatan terakhir berbunyi, mereka tidak seperti manusia. Desa itu hidup, tapi tidak hidup. Jangan percaya apa yang kamu lihat di sana. Bram mencoba memutar rekaman. Terdengar suara Pak Rendra terputus-putus, dan di latar belakang suara-suara lain, lagu lembut seperti gamelan, dan gumaman perempuan yang mengucap dalam bahasa yang tak dikenal. Lalu sunyi. Bram tahu ini bukan hal yang bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya ditemukan Pak Rendra di hutan Kalimantan? Desa macam apa yang tak tercatat di peta, tapi bisa meninggalkan jejak dalam kaset dan kertas lusuh? Dari sinilah semuanya dimulai. Bram membentuk tim kecil untuk menyelidiki. Orang pertama yang ia ajak adalah Farah, sahabatnya, ahli linguistik dan pengkaji bahasa kuno. Yang kedua, Tio, jurnalis dokumenter yang telah lama berburu kisah gaib dan kisah nyata dari pedalaman Indonesia. Dan yang ketiga, Dandi, seorang pendaki hutan berpengalaman dan ex-militer yang kini bekerja sebagai pemandu ekspedisi survival. Mereka semua memiliki satu kesamaan, keingintahuan dan keinginan untuk mencari kebenaran, tak peduli seberapa gelap jalannya. Sebelum berangkat ke Kalimantan,
Bram bertemu seseorang yang dulu pernah menjadi sahabat pamannya. Ia adalah Bah Tunggal, tetua suku Dayak yang dulu pernah menjadi penunjuk jalan Pak Rendra. Kini ia sudah tua. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi sorot matanya masih tajam seperti rimba. Ketika Bram menunjukkan peta dan kaset, Bah Tunggal hanya menggeleng pelan. Desa itu tidak punya nama karena ia tidak seharusnya ada. Siapapun yang masuk akan lupa dari mana mereka berasal. Kalau kalian tetap pergi, maka siapkan diri kalian bukan untuk kembali, tapi untuk menjadi bagian dari hutan itu. Tapi Bram sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus tahu nasib pamannya. Ia harus melihat desa itu dengan mata kepalanya sendiri. Sebab kadang kebenaran memang tidak untuk ditemukan, tapi ada kalanya justru kitalah yang dicari oleh rahasia. Dan saat rahasia itu menemukanmu, jangan harap kamu bisa kembali seperti semula. Pagi itu, kabut menyelimuti kaki hutan seperti selimut abu-abu tebal yang menyimpan bisikan-bisikan lama. 4 orang, Bram, Farah, Tio, dan Dandi, memulai langkah mereka dari desa Tumbang Anoi, desa terakhir sebelum jalan benar-benar hilang dari peta. Bah Tunggal hanya mengantar mereka sampai batas hutan. Sebelum berbalik, ia menatap Bram dalam-dalam dan berkata, "Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu, jangan dijawab. Dan kalau ada yang mengajak masuk ke rumah, jangan ikut walau wajahnya seperti ibumu sendiri." Hari pertama berjalan tanpa kendala. Mereka melewati aliran sungai kecil, pohon-pohon raksasa, dan jejak satwa liar. Tio sibuk merekam, Dandi menjaga arah dengan kompas dan GPS. Farah memotret simbol-simbol yang tergurat di beberapa batu besar guratan yang tidak dikenalnya. Namun, saat malam tiba, sesuatu mulai terasa aneh. Saat mendirikan tenda, Bram melihat sesuatu di kejauhan. Di balik pepohonan samar cahaya obor, Tio juga melihatnya. Tapi Dandi bilang, tidak mungkin ada penduduk di kedalaman hutan itu. Mereka sepakat untuk tidak mengejar cahaya tersebut. Tapi malam itu, mereka tak bisa tidur nyenyak. Farah mengaku mendengar suara yang memanggil-manggil namanya lembut dari dalam pepohonan gelap. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dan suara itu menggunakan suara ibunya. "Farah, ayo pulang nak, ibu di sini." Pagi harinya, Dandi menemukan bekas kaki di sekitar tenda mereka. Bukan milik hewan, bukan juga milik manusia biasa. Tapaknya terlalu panjang dan seperti memiliki 2 baris jari yang masing-masing berujung runcing. Di satu pohon, Bram menemukan simbol aneh, lingkaran hitam dengan garis vertikal memotongnya. Dan di bawahnya, satu kata dalam bahasa yang belum bisa mereka kenali. Farah mencoba mengartikan. Skaro atau Sekarwo, mungkin nama tempat. Bram diam. Ia pernah membaca kata itu di catatan pamannya. Skaru, desa tanpa nama. Tempat terakhir yang ditulis Pak Rendra sebelum menghilang. Hari kedua, kabut menjadi lebih tebal. Langkah kaki mereka makin pelan, dan suara-suara di hutan makin tak bisa dijelaskan. Terkadang terdengar suara tertawa kecil, seperti anak-anak bermain. Tapi saat mereka mencarinya, hanya hutan yang sunyi. Terkadang terdengar lonceng kecil di kejauhan, padahal tidak ada satupun ternak atau manusia di sekitar sana. Lalu, pada tengah malam hari ketiga, Bram terbangun oleh bau. Bau bunga melati yang menyengat, terlalu kuat, sampai menusuk ke dalam dada. Saat ia keluar tenda, ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya cantik, tersenyum. Bajunya putih bersih. Tangannya melambai pelan. "Kamu mencari pamanku? Ya, ikut aku." Bram hampir melangkah, tapi tepat sebelum kakinya bergerak, Farah menariknya dan menyentuh pundaknya dengan keras. Perempuan itu hilang, menghilang ke dalam kabut tanpa yeyak.
apa yang mereka temui bukan sekadar hutan. Ini bukan perjalanan biasa. Dan itu baru permulaan dari serangkaian hal yang tak akan bisa dijelaskan oleh logika. Karena semakin jauh mereka melangkah, mereka pun mulai lupa siapa mereka sebenarnya. Hari keempat, kabut tak lagi sekadar menyelimuti. Kini, ia seolah memisahkan dunia mereka dari dunia luar. GPS Dundee kehilangan sinyal. Kompas berputar, tak tentu arah. Dan yang lebih mengerikan, setiap langkah yang mereka ambil seakan membuat mereka berjalan di tempat yang sama. Farah mencatat sesuatu yang ganjil. Batu dengan simbol Skarou yang mereka temukan kemarin muncul lagi hari ini di tempat yang berbeda, dengan posisi yang sama persis. Kita tidak sedang berjalan ke depan, kita berputar di dalam sesuatu, ucap Farah lirih. Atau sesuatu sedang memutar kita. Tio mulai panik. Ia mengusulkan untuk membakar sebagian pohon untuk membuat tanda. Namun, saat ia membakar ranting-ranting kecil di bawah pohon besar, asapnya tak naik ke atas. Asap itu berputar di tempat seperti terperangkap, lalu menghilang begitu saja. Dundee, yang paling rasional, mulai menunjukkan tanda-tanda bingung. Ia melangkah sendiri ke arah barat, dan kembali lagi hanya 5 menit kemudian, dengan wajah pucat. Aku barusan berjalan sejauh mungkin, tapi langkah terakhirku membawa aku kembali ke sini, ke titik yang sama. Bram, yang sedari awal mencoba tegar, mulai gemetar. Ia membuka kembali jurnal pamannya. Di satu halaman yang nyaris lusuh dan robek, tertulis, "Kami sudah melewati gerbang itu, tapi kami tidak melihatnya, karena gerbangnya bukan terbuat dari kayu atau batu, tapi dari pikiran. Skarou tak bisa dicari, tapi jika engkau tersesat cukup dalam, ia akan menemukanmu." Dan benar saja, saat malam mulai jatuh, kabut perlahan membuka diri. Di kejauhan, samar-samar, mereka melihat cahaya, tidak seperti api. Cahaya itu tenang, kekuningan seperti lampu minyak. Dan suara-suara mulai terdengar. Farah menajamkan telinga. Ia mencoba menangkap potongan kata-kata. Skarou, Ranu, Kaima. Lalu tiba-tiba, 1 dentang, 2, 3, di balik kabut, bayangan-bayangan mulai terlihat jelas. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, jalan tanah bersih, dilapisi daun-daun yang baru disapu. Dan di tengahnya, orang-orang berdiri diam. Mereka telah menemukannya, atau lebih tepatnya, desa itu yang telah menemukan mereka. Desa tanpa nama, Skarou. Namun, saat mereka ingin memotret pemandangan itu, kamera Tio mendadak mati. Semua baterai kosong. Jam tangan Bram berhenti di pukul 17. Dan ketika mereka melangkah lebih dekat, dan dia yang selalu berada di depan berhenti mendadak. Ia menunjuk ke tanah. Ada garis samar seperti batas, dan di balik garis itu, bayangan desa lenyap, seperti Fata Morgana. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, desa itu sudah berada di belakang mereka, penuh, nyata, dan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Gerbangnya memang tak terlihat, tapi siapapun yang melewatinya tak akan pernah bisa kembali. Dan kini mereka sudah ada di dalamnya. Suara gemerisik daun, langkah kaki pelan, dan suara gong kecil bergema lembut dari kejauhan. Musik gamelan halus mulai membentuk suasana. Saat mereka benar-benar masuk ke wilayah desa, sesuatu terasa tidak wajar. Bukan karena wujud desa itu, bukan pula karena suasananya, tapi karena keheningan yang menyambut mereka. Orang-orang di sana berdiri tegak, tersenyum, tapi tidak satu pun mengucap kata. Wajah-wajah mereka putih bersih, seperti baru saja dibasuh. Matanya sedikit redup, tapi senyuman mereka terlalu lebar, seolah dibuat-buat.
Farah menggenggam tangan Bram. Liri berbisik. Mereka seperti patung hidup. Kemudian, seorang wanita tua melangkah keluar dari sebuah rumah panggung yang berada di tengah desa. Jalannya pelan, tapi begitu dia tiba di hadapan mereka, seluruh penduduk langsung berlutut. Ia mengenalkan dirinya dengan suara yang sangat pelan, namun bergema di kepala Bram, seperti gema di dalam gua. Namaku Mbah Santi. Selamat datang di Skaru, tempat yang telah memilih kalian. Mereka dibawa ke rumah kayu yang disiapkan untuk para tamu. Diberi air minum dari bambu dan makanan yang disajikan dalam daun pisang. Tio, yang awalnya semangat, mulai menunjukkan kegelisahan. Ia mencoba bertanya tentang sinyal, tentang arah keluar, tentang logistik, tapi setiap pertanyaannya hanya dibalas dengan senyuman. Farah memperhatikan sesuatu. Lihat tangan mereka. Semua punya bekas luka melingkar di pergelangan, seperti bekas ikatan tali. Malam hari, mereka mendengar suara musik. Bukan gamelan, tapi semacam nyanyian panjang dalam bahasa yang belum pernah mereka dengar. Bram mencoba menuliskannya di jurnal, tapi setiap kali ia menulis satu baris, tulisan itu hilang. Hilang begitu saja dari halaman. Dan kemudian pukul 2 dini hari, Farah terbangun karena mendengar suara tangisan. Ia mengintip dari celah jendela. Apa yang dilihatnya tak akan pernah ia lupakan. Para penduduk berjalan beriringan di tengah desa dengan tubuh bungkuk, dan di leher mereka ada kalung dari gigi manusia. Mereka membawa obor kecil, mengelilingi sesuatu di tengah lapangan desa. Benda itu ditutupi kain merah, dan saat kain itu terbuka, ada kepala manusia tanpa tubuh diletakkan di atas batu bulat. Farah menjerit dalam hati, tapi tak bisa bergerak. Paginya, Mbah Santi datang kembali dan berkata dengan tenang, "Semalam kalian telah diterima. Kini, kalian adalah bagian dari kami. Tak ada lagi jalan pulang, kecuali jika kau bisa mengingat nama aslimu." Paginya, Mbah Santi datang kembali dan berkata dengan tenang, "Semalam kalian telah diterima. Kini, kalian adalah bagian dari kami. Tak ada lagi jalan pulang, kecuali jika kau bisa mengingat nama aslimu." Perlahan, ingatan mereka mulai terkikis. Dan di Skaru, saat kau lupa siapa dirimu, maka tubuhmu akan tetap tinggal, tapi jiwamu akan jadi milik desa ini. Hari berikutnya, langit di atas desa tampak tetap mendung, seolah tak ada pagi, tak ada malam, hanya senja yang abadi. Bram, Farah, dan Dandi kini benar-benar gelisah. Tio nyaris tak banyak bicara. Ia hanya duduk, menatap tanah, seolah jiwanya mulai hanyut bersama kabut. Farah memutuskan untuk menyusuri sisi timur desa. Di sanalah ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah rumah tua, tertutup dedaunan, dan lebih gelap dari rumah-rumah lain. Tidak ada jendela, tidak ada suara dari dalam. Tapi yang paling mengganggu, rumah itu tak punya pintu. Ia memanggil Bram dan Dandi. Ketiganya memutari rumah tersebut, berusaha mencari celah. "Ini bukan rumah biasa," ujar Bram. "Rasanya seperti tempat penyimpanan, tapi bukan untuk barang." Lalu, di sisi belakang rumah, mereka menemukan ukiran kayu berbentuk tubuh manusia dengan wajah tanpa mata. Farah menyentuh ukiran itu, dan tiba-tiba kayu itu terasa hangat, seolah bernapas. Mereka ingin pergi, tapi ketika berbalik, rumah itu tak lagi berada di belakang mereka. Yang mereka lihat hanya semak belukar dan pohon besar. Rumah itu hilang atau berpindah. Malam itu, Farah mendengar suara Tio berbicara sendiri. Bram mengintip ke arah Tio.
dan melihat sahabatnya sedang duduk di pojok kamar, menggumam pelan sambil mencoret-coret dinding. Dinding itu sudah penuh dengan tulisan, "Buka rumah itu. Aku di dalam. Aku tidak mati. Namaku. Namaku." Keesokan paginya, Tio menghilang. Tak ada di rumah, tak di jalan desa. Penduduk hanya diam saat ditanya. Mbah Santi hanya berkata, "Yang hilang belum tentu benar-benar pergi. Mungkin dia sedang melihat dari balik kayu." Dandi menemukan kembali rumah tanpa pintu itu. Kini berdiri di dekat sawah desa. Dan di depannya ada goresan baru. Tertulis, "Tio sudah di dalam." Bram mencoba mengguncang pikiran semua orang. Ini bukan desa biasa. Ini semacam ruang antara, di mana waktu tidak mengalir dan jiwa tidak keluar. Farah mencatat semua dengan tangan gemetar. Tapi setiap lembar yang ia tulis lusuh dengan cepat, seolah usang dimakan waktu. Padahal baru ditulis beberapa menit lalu. Dan ketika malam datang lagi, rumah itu kini berdiri di depan rumah mereka. Tanpa suara, tanpa penjaga, masih tanpa pintu. Tapi mereka bisa mendengar Tio masih hidup. Atau masih cukup sadar untuk memanggil. Tapi untuk membukanya, mereka harus mengorbankan satu nama. Satu nama yang tak akan pernah bisa diingat lagi. Dan jika mereka gagal, rumah itu akan memilih sendiri siapa yang akan masuk berikutnya. Malam itu, tidur bukan lagi tempat untuk beristirahat. Tidur adalah gerbang ke dunia yang tidak terlihat dan tidak bisa dijelaskan. Bram bermimpi aneh. Ia berjalan sendirian di tengah ladang ilalang tinggi. Langit berwarna merah darah, dan dari balik ilalang muncul sosok hitam pekat. Bayangan manusia, tapi tak punya wajah. Bayangan itu mengikutinya tanpa suara, tanpa jeda. Saat Bram berbalik dan bertanya, "Siapa kau?" Sosok itu menjawab tanpa suara. Tapi Bram mendengar jawabannya langsung di dalam pikirannya. "Aku adalah apa yang kau lupakan." Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Dan yang lebih mengerikan, bayangan dari mimpinya masih ada di sudut ruangan. Diam, berdiri, menghadap tembok. Farah juga terbangun dan melihat hal yang sama. "Bram, itu di belakangmu. Aku bisa lihat." Tapi saat Bram menyalakan api lentera, bayangan itu menghilang. Tak meninggalkan jejak, kecuali bekas telapak kaki basah di lantai bambu. Pagi harinya, Dandi tampak linglung. Ia berbicara seperti orang mabuk. Katanya, dalam mimpinya, ia bukan lagi dirinya. "Aku bukan Dandi. Aku dulunya tinggal di desa ini. Aku pernah masuk rumah tanpa pintu." Farah dan Bram saling pandang. Mereka tahu Dandi sedang mulai dikuasai. Lalu mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Lantai rumah tempat mereka tidur dipenuhi jejak kaki kecil, ukuran anak-anak, tapi terlalu banyak. Dan semua mengarah ke kasur tempat Bram bermimpi. Mbah Santi datang tak lama kemudian, membawa bubuk hitam dalam mangkuk tanah liat. Ia mengucapkan mantra dan melemparkan bubuk itu ke lantai. Lalu, bayangan itu muncul kembali. Tapi kini bukan hanya satu, ada 4. Dan satu di antaranya memegang topi milik Tio. Mbah Santi berkata pelan, "Bayangan itu adalah jiwa yang tertinggal. Mereka yang masuk tidur, tapi tak pernah bangun sebagai diri sendiri. Jika kalian melihatnya saat bangun, itu artinya mereka sudah tahu nama kalian." Bram langsung tersadar. Mereka bukan hanya harus mencari jalan keluar, tapi juga melindungi identitas mereka sendiri. Karena di desa ini, nama adalah kunci terakhir yang menjaga manusia tetap utuh. Dan malam berikutnya, Farah mulai mengigau dalam tidur. "Namaku, namaku, siapa? Namaku." Bram menangis dalam hati, karena ia sadar
bayangan itu mulai menang. Pagi itu, Farah masih duduk diam di tepi tikar. Matanya menatap kosong ke dinding. Bibirnya terus menggumam kata yang sama. Nama, aku, siapa? Bram dan Dandi mulai panik. Wajah Farah tampak lebih pucat dari biasanya, dan kulitnya bercak seperti bekas abu arang. Mbah Santi datang sambil membawa sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih lusuh. Ia meletakkannya di tengah ruangan, lalu membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah cermin tua, terlilit akar kecil. Bingkainya terbuat dari rotan hitam yang sudah lapuk, dan permukaan kacanya retak seperti sarang laba-laba. Mbah Santi menatap Bram dan berkata, "Cermin ini bukan untuk melihat wajah, tapi untuk melihat jiwa. Kalau salah satu dari kalian mulai kehilangan nama, maka jiwa kalian akan terlihat redup di cermin ini. Dan bayangan dari desa ini akan mulai menyerupai kalian." Bram menoleh ke Farah. Ia tahu waktunya tidak banyak. Mbah Santi mengikat jari Farah dengan benang merah dan menyuruhnya menghadap ke cermin. Cermin itu menampilkan sosok Farah, tapi tanpa mata, tanpa bibir. Wajahnya rata, seperti tanah liat. "Dia sudah setengah pergi," bisik Mbah Santi. Tapi belum terlambat. Dandi teringat sesuatu. Saat mereka pertama kali masuk desa, ia melihat seorang anak kecil duduk di tepi hutan. Anak itu memegang kaca bundar kecil. Kini, Dandi yakin itu bukan anak biasa. "Aku harus ke sana lagi, ke arah timur, ke batas hutan." Bram menahannya. "Kita nggak bisa pisah lagi." Tapi Mbah Santi justru setuju. Cermin hanya bisa mengembalikan nama jika dipasangkan dengan bayangan pertama yang pernah melihatnya. Dan anak itu mungkin adalah penghubungnya. Sore hari, Dandi berjalan sendirian ke batas hutan. Langit mulai berubah. Angin bertiup dingin, membawa aroma kemenyan dan bunga layu. Di antara pohon-pohon raksasa, ia melihatnya. Seorang anak duduk membelakangi cahaya. Kepalanya tertunduk, tangannya memegang cermin bundar kecil, sama seperti milik Mbah Santi. Tapi permukaan cerminnya berisi wajah Farah yang menangis, memohon, "Jangan biarkan aku hilang." Anak itu akhirnya angkat bicara. "Nama bisa kembali, tapi seseorang harus tinggal." "Tinggal di mana?" Anak itu menunjuk ke tengah hutan. Di sana ada satu pondok kecil. Pondok itu terbuat dari bambu tua, dan di dalamnya tergantung banyak nama, ditulis dengan darah di atas kain putih. Nama-nama yang nyaris pudar, sebagian sobek, sebagian terbakar. Dan di pojok pondok ada satu nama yang baru muncul, Farah. Dandi menggigil. Ia sadar kalau tak ada yang bertindak, Farah akan jadi nama berikutnya yang dilupakan dunia. Tapi apakah Dandi berani membuat pilihan yang dimaksud anak itu, menukar nama Farah dengan namanya sendiri? Di dalam pondok sunyi itu, Dandi berdiri mematung. Tubuhnya dingin. Keringat dingin merembes dari punggungnya. Di hadapannya, puluhan nama tergantung di langit-langit bambu, digores dengan darah. Ada yang sudah mengering, ada yang masih menetes, dan di antaranya tertulis nama yang belum sepenuhnya pudar, Farah. Di sebelah nama itu, sebuah jarum bambu menancap di kain. Jarum itu mengarah langsung ke dada Dandi. "Apa maksud semua ini? Kenapa aku?" Dandi berbisik pelan. Anak kecil yang memegang cermin, yang kini berdiri di pojok pondok, mengangguk pelan. "Kau temannya. Kau yang menyebut namanya paling banyak. Kau yang paling ingat, maka kau yang paling bisa menukarnya." Suara itu bukan seperti suara anak, tapi seperti gema dari masa lalu, suara jiwa yang terperangkap di tubuh kecil.
Suara yang tahu bagaimana rasanya kehilangan identitas. Dandi memegang kain bertuliskan nama Farah. Tangannya bergetar. Kalau aku tukar, apa yang terjadi padaku? Anak itu menjawab dengan lirih. Kau akan tetap hidup, tapi semua orang akan lupa siapa kau. Tak ada yang akan menyebutmu lagi. Tak ada yang akan mengingat wajahmu. Bahkan, cermin pun takkan mengenalmu. Itulah harga menukar nama. Menjadi penukar berarti mengorbankan eksistensinya sendiri untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Tapi Farah akan kembali seperti semula? Tanya Dandi dengan suara bergetar. Ya, tapi kau akan menjadi bagian dari desa ini. Dan Dandi tahu, bahkan Bram pun mungkin takkan mengingat siapa dia. Farah pun akan menyapanya seperti orang asing. Namun dalam diam, ia tersenyum kecil. Kalau itu satu-satunya cara, biar aku saja. Ia menancapkan jarum itu ke jari sendiri. Darah segar mengalir. Ia menuliskan satu nama di bawah nama Farah, Dandi. Dan saat itu juga, kain bertuliskan nama Farah menyala merah. Lalu perlahan-lahan pudar dan menghilang. Di saat bersamaan, Bram yang berada di rumah utama melihat Farah tersentak bangun. Napasnya kembali normal, matanya cerah, dan ia bertanya, "Aku mimpi ya? Tapi siapa kamu?" Bram terdiam. Farah benar-benar tak mengenal Dandi. Bahkan di dalam pikirannya, nama itu pun tak ada. Dan saat Bram menyebut Dandi, Farah hanya menjawab, "Siapa?" Di dalam pondok, anak kecil itu menatap Dandi yang mulai memudar. Tapi bukan hilang, tubuhnya tetap ada. Namun kini, ia tak punya nama. Ia akan tinggal, menjaga nama-nama lainnya. Sebagai penjaga tak bernama dalam desa yang juga tak bernama. Malam di desa itu kembali hening. Langit di atasnya tak menampakkan bintang. Dan angin membawa suara-suara halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang pernah ditinggalkan. Farah sudah sadar. Wajahnya tak lagi pucat dan senyumnya mulai kembali. Namun ada satu hal yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa aku merasa ada yang hilang? Era si seorang, tapi siapa? Bram mencoba memberi petunjuk. Kau ingat Dandi? Farah menggeleng. Perlahan. Nama itu terdengar asing. Kita datang bertiga ke desa ini. Lanjut Bram. Dia sahabat kita sejak kuliah. Yang paling cerewet. Yang dulu suka bikin kamu kesal. Farah hanya tertawa kecil. Tertawa yang aneh. Karena tawa itu tidak menyimpan kenangan apa-apa. Lucu ya. Aku benar-benar gak bisa bayangkan wajah. Di luar rumah, hujan turun perlahan. Bukan hujan deras, tapi hujan kecil yang jatuh seperti bisikan. Dan di salah satu gubuk kosong di ujung desa, ada seseorang duduk menatap ke dalam cermin. Cermin itu tak lagi retak, tapi juga tidak menampilkan bayangan apa-apa. Ia adalah Dandi, namun tak ada satupun yang tahu. Bahkan dirinya sendiri sudah mulai lupa siapa dia sebenarnya. Nama aku dulu. Siapa? Gumamnya lirih. Di tengah hening itu datang seorang anak kecil membawa daun lontar tua. Ia meletakkannya di pangkuan Dandi dan berkata dengan suara bergetar, "Penukar tidak selalu dilupakan. Kadang dikenang dalam sunyi." Dandi menatap daun lontar itu. Di atasnya tertulis kalimat dengan aksara kuno yang menyerahkan nama akan menjadi pengikat jiwa. Ia akan mengenali semua yang datang, tapi tak akan dikenali kembali. Dandi mulai menyadari ia sekarang bagian dari desa ini. Ia bisa melihat jiwa siapapun yang masuk, bahkan mengenal ketakutan terdalam mereka. Tapi ia tak bisa meninggalkan batas hutan. Ia akan tetap hidup tanpa identitas, tanpa sejarah. Pagi harinya, Bram dan Farah mulai bersiap untuk meninggalkan desa. Anehnya, jalan yang dulunya tertutup
sekarang terbuka begitu saja. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh, tidak ada sosok penjaga. Tapi sebelum melangkah, Farah berhenti. Matanya menatap ke arah bukit. "Bram, kita nggak harus pamit ke seseorang?" Bram terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Di punggung bukit, di balik pohon-pohon raksasa, Dandi berdiri dalam diam. Ia melihat mereka berjalan pergi, tanpa menoleh, tanpa menyebut namanya. Namun di wajahnya ada senyum tenang. Karena ia tahu, satu nama telah selamat, dan tugasnya belum selesai. Beberapa minggu telah berlalu. Farah dan Bram berhasil kembali ke dunia luar. Mereka tak pernah bicara tentang desa itu. Tak ke media, tak ke polisi, dan tak kepada siapapun. Tapi, seperti luka lama yang tak disembuhkan, selalu ada satu orang yang tak bisa menerima cerita tanpa akhir. Seseorang yang mencari jawaban, bukan demi kebenaran, tapi demi kuasa. Namanya Pradipta, wartawan investigasi yang haus sensasi. Ia menerima informasi samar dari blog gelap yang tak pernah terindeks. Sebuah kalimat pendek, ada desa tak bernama di tengah hutan Kalimantan. Masuklah dengan nama, keluar tanpa wajah. Bagi Pradipta, ini adalah peluang emas. Ia bawa drone, kamera, GPS, dan jam digital yang bisa sinkron satelit. Ia yakin cerita desa ini hanyalah mitos lokal yang bisa ia pecahkan dengan logika dan lensa teknologi. Mitos cuma hidup di kepala orang takut, gumamnya sambil memasang headlamp. Dan pagi itu, ia menembus hutan Kalimantan. Awalnya hutan terasa biasa, lalu mulai muncul keganjilan. GPS-nya berputar, kompasnya tak menunjukkan arah, dan kameranya merekam, tapi file videonya selalu rusak. Namun ia terus berjalan, hingga akhirnya, di sore yang redup, ia melihat gapura kayu yang terbelah. Tanpa nama, tanpa penjaga, tanpa suara, ia masuk. Desa itu tampak kosong, tapi masih hidup. Rumah-rumah seperti baru ditinggalkan. Udara hangat, langit mendung pekat meski tak hujan. Di tengah lapangan desa ada cermin besar yang ditanam di tanah. Retak, tapi berdiri tegak. Pradipta tertarik. Ia angkat kameranya dan membidik ke arah cermin. Suara pelan, kameranya berbunyi, klik, klik. Namun, cermin itu tak merekam pantulan dirinya, hanya menampilkan sosok lain. Seseorang yang berdiri di balik pundaknya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu suara anak kecil terdengar. "Siapa namamu?" Pradipta mengernyit. "Pradipta, dan aku tidak percaya tahayul. Aku datang untuk tahu siapa kalian sebenarnya." Anak itu menatapnya dalam. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyorongkan selembar kertas lusuh dan menunjuk ke satu titik. Di situ tertulis, yang datang terakhir harus menyebut nama yang terlupakan atau menjadi nama yang tak akan dikenang. Pradipta hanya tertawa sinis. "Nama? Semua orang punya nama." Omong kosong. Lalu ia menyobek kertas itu. Dan saat itulah kabut turun dari langit. Langkahnya mulai berat, suaranya mulai tak terdengar, dan jantungnya berdetak semakin pelan. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana. Desa itu memeluknya seperti akar yang tumbuh dari bawah tanah. Melingkar, mencekik, menariknya pelan-pelan menuju tempat yang sama seperti Dandi. Dan di pondok kayu yang lama ditinggalkan itu, Dandi membuka matanya. Ia menoleh dan berkata, "Satu nama lagi, pendatang yang terakhir. Sekarang, kau penjaga berikutnya." Desa itu tak punya nama, tapi bukan karena mereka lupa memberikannya, melainkan karena nama tidak boleh disebut. Bukan nama tempat, bukan nama orang, bahkan bukan nama Tuhan. Semuanya dimulai ratusan tahun lalu, ketika seorang dukun tua melarikan diri dari penjajahan. Ia tak membawa apa-apa
kecuali sebongkah kitab bambu dan sebuah lukisan daun lontar dengan aksara merah darah. Ia tiba di tengah hutan dan berbisik, tempat ini bukan lagi milik manusia. Tempat ini hanya akan menerima mereka yang rela menyerahkan nama. Ia membangun desa ini dengan aturan tunggal. Siapapun yang menyebut namanya di sini akan menjadi bagian dari tanah. Tanah akan menyerap identitasmu, kabut akan menghapus wajahmu dari ingatan, dan roh-roh penjaga akan menuliskan takdirmu di akar pohon. Dan Dikini tahu, itulah sebabnya ia bisa melihat semua pendatang, karena ia pernah menyerahkan namanya. Dan kini ia tak bisa kembali ke dunia luar, karena dunia luar sudah tak punya ruang untuk orang tanpa nama. Sementara itu, Pradipta perlahan kehilangan suaranya. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Ia ingin menulis di kertas, tapi setiap huruf yang ia tulis hilang sebelum selesai terbentuk. Ia menangis, tapi bahkan air matanya pun tak bisa jatuh. Lalu ia mendengar suara anak kecil yang sama. Kenapa kamu datang? Apa kamu ingin terkenal? Apa kamu pikir nama bisa membuatmu abadi? Pradipta menggeleng. Kini ia hanya ingin kembali. Tapi anak itu hanya tersenyum dan menutup matanya perlahan. Sudah terlambat. Pada malam ke-13, angin berubah arah. Pohon-pohon berbisik lebih keras. Dan di altar tengah desa, dukun tua yang telah mati ratusan tahun lalu terbangun untuk sekali lagi menuliskan nama baru. Ia menorehkan huruf-huruf kuno di batang pohon suci. Dan pohon itu menggelinjang, menerima satu jiwa lagi ke dalam tanahnya. Namamu sekarang tak dikenal, tapi rohmu akan menjaga desa ini. Pradipta perlahan menyatu. Tubuhnya menjadi kabut. Kabut menjadi bayangan. Bayangan menjadi pelindung. Dan dari balik cermin retak, ia akan menatap siapapun yang mencoba masuk. Menunggu siapa yang akan menjadi nama berikutnya. Musik turun. Suara hujan mulai menggantikan suara piano. Lalu disusul bisikan yang makin dekat ke telinga. Kalau kau datang ke tempat ini, jangan pernah sebut namamu. Di tengah malam yang hening, desa itu hidup. Bukan dengan tawa, bukan dengan suara, tapi dengan pengamatan. Setiap jengkal tanah, setiap bilah bambu, setiap lubang kecil di pepohonan, semuanya menjadi mata. Itulah para penjaga. Mereka bukan manusia lagi. Mereka dulunya adalah orang-orang seperti kita. Pendatang, penjelajah, pemburu, atau hanya orang tersesat. Mereka datang dengan tujuan dan pergi dengan kehilangan identitas mereka. Setelah nama mereka dihapus, wajah mereka ikut hilang. Benar-benar hilang. Wajah mereka tak bisa diingat, tak bisa digambar, dan bahkan tak bisa disebut dalam mimpi. Mereka jadi bayangan tanpa bentuk, penjaga tanpa suara, makhluk tanpa masa lalu. Suara berbisik dalam. Kami tak punya wajah, tapi kami melihatmu. Farah, yang dulu berhasil kabur dari desa itu, masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sekelompok sosok berkerudung, berdiri melingkar menghadap ke tengah, di mana ada cermin yang tak memantulkan apapun. Setiap kali Farah mencoba mendekat, ia terbangun dengan wajahnya berkeringat dan mulutnya terkunci seperti ada tanah di dalamnya. Suatu malam, ia bermimpi lebih dalam. Dan dalam mimpi itu, ia melihat sosok Pradipta. Tapi bukan sebagai wartawan, melainkan sebagai penjaga. Wajahnya tak tampak, tapi tubuhnya melayang, dan matanya bersinar merah samar. Ia menunjuk Farah dan berkata dengan suara ganda, "Kamu belum selesai di sini." Farah terbangun dan melihat jendela kamarnya terbuka, padahal ia yakin ia menutup semuanya. Lalu ia temukan jejak lumpur kecil masuk dari jendela menuju ke bawah tempat tidurnya. Dan pada dinding kamarnya tergores satu kalimat, "Nama harus kembali." Farah kini sadar, ia mungkin telah lolos dari desa itu, tapi bagian dari dirinya masih tertinggal. Dan Paha Penyaga sedang mencarinya.
Setelah bertahun-tahun mencoba melupakan, Farah tak bisa lagi menyangkal bahwa desa itu belum selesai dengannya. Sejak mimpi buruk itu, kabut mulai muncul, bukan di hutan, tapi di kotanya. Awalnya ia mengira itu hanya kabut biasa, udara pagi yang dingin, fenomena alam. Tapi Farah sadar, kabut itu bertingkah aneh. Ia hanya muncul di sekitar dirinya, mengikuti dari halte ke halte, dari rumah ke tempat kerja, dari mimpinya hingga ke dunia nyata. Suara samar dalam kabut. Farah, kamu belum pulang. Ia mulai melihat sosok samar berdiri di balik kabut. Wajah mereka buram, tapi matanya menyala merah pucat, seperti bara dalam abu. Setiap malam, kabut masuk ke dalam mimpinya. Dan setiap pagi, kabut itu muncul di bawah pintu. Ia mencoba menulis di jurnal, mencoba mengingat, mencoba mencari kembali peta hutan Kalimantan. Tapi setiap kali ia menyebut nama desa itu, pulpennya patah, lampunya padam, dan teleponnya mati. Sampai suatu malam, ia nekat menelusuri kembali foto-foto lamanya. Dan di salah satu foto yang diambil sebelum semua kejadian, ia menemukan dirinya sendiri tanpa wajah. Foto itu diambil di pinggir hutan sebelum ia masuk, sebelum semua bermula. Tapi wajahnya telah hilang sejak awal. Suara napas berat, lalu bisikan sangat dekat. Kau tak pernah benar-benar keluar. Farah kini sadar, kabut itu bukan ingin menakutinya, tapi menjemput bagian dirinya yang tertinggal. Ia bukan sedang dihantui, ia sedang dipanggil pulang. Farah berdiri di tepi hutan, tepat di tempat pertama kali ia masuk bertahun-tahun lalu. Ia membawa sedikit bekal, sebuah peta yang kini kusut, dan sebuah cermin kecil yang ia temukan di kamarnya, dengan satu ukiran di belakangnya. Nama harus kembali. Langkahnya berat, kabut mulai turun perlahan. Namun kali ini, Farah tidak lari. Ia berjalan lurus, melewati akar-akar yang dulu membuatnya tersandung, melewati pohon-pohon yang pernah berbisik, dan melewati batu datar yang dulu digunakan untuk menulis nama-nama. Kini, semua itu diam, tak ada suara. Bahkan angin pun tak menyapa. Seolah hutan ini sedang menahan napas. Suara samar, seperti gema jauh. Dia kembali. Farah tiba di gerbang tak kasat mata, tempat terakhir yang ia ingat sebelum semuanya hilang. Ia berdiri di sana, dan tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar perlahan. Lalu, sebuah bayangan besar muncul dari balik pepohonan, tinggi, tanpa wajah, hanya siluet dengan tubuh diselimuti kabut pekat. Itulah penjaga gerbang. Farah menatapnya tanpa gentar. Lalu ia mengangkat cermin kecil itu, dan untuk pertama kalinya, sosok itu berhenti dan menunduk perlahan. Suara berat bergema pelan. Namamu telah kembali. Tiba-tiba, seolah waktu membalik, Farah melihat seluruh kehidupannya mengalir mundur. Ke masa saat ia masih kecil, saat ia belum mengenal dunia, saat ia belum menyentuh hutan itu. Dan dalam satu tarikan napas, ia terlempar ke tengah altar desa. Di sana, semua penjaga tanpa wajah berdiri, mengelilinginya. Mereka tidak mendekat, tidak mengancam. Mereka menunggu. Farah berdiri di tengah lingkaran itu. Ia menutup mata dan berkata pelan, "Namaku adalah Farah, dan aku menyerahkannya kembali." Tiba-tiba, langit di atas desa terbelah. Kabut terhisap ke dalam pusaran besar, dan pohon-pohon bergetar seperti menjerit. Semua penjaga perlahan berlutut, dan satu persatu menguap menjadi cahaya. Farah tak tahu berapa lama semua itu berlangsung. Tapi ketika ia membuka mata, ia berada di pinggir hutan. Pagi, tidak ada kabut, tidak ada suara. Dan di tangannya, cermin itu retak, dan ukiran di belakangnya telah hilang. Gerbang telah ditutup, setidaknya untuk saat ini. Tapi bisikan terakhir itu masih tertinggal
di telinganya. Kalau ada satu saja yang menyebut namanya, pintu itu akan terbuka kembali. 1 minggu setelah Farah keluar dari hutan, ia merasa semuanya berakhir. Ia kembali bekerja, menghapus jejak jurnal, dan menyimpan cermin yang kini retak dalam laci terkunci. Tapi malam itu, seseorang mengetuk pintunya, perlahan. 5 kali, diam. Kemudian, 5 kali lagi, ketukan halus. Tak, 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 tak. Henning beberapa detik, tak, 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 tak. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, kecuali selembar foto tua dimasukkan ke bawah pintu. Di dalam foto itu, ada 6 orang yang berdiri di depan gerbang desa. Wajah mereka samar, tapi Farah mengenali salah satunya, Pradipta. Dan di balik foto itu tertulis, "Kami belum semua kembali." Farah mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor lama Pradipta, tidak aktif. Ia mencarinya di internet, menggali file lama, dan akhirnya menemukan satu artikel blog tentang 7 orang yang hilang di hutan Kalimantan tahun 2017, termasuk Pradipta, termasuk dirinya sendiri. Narator. Ia melihat namanya terdaftar sebagai hilang, dinyatakan tidak pernah ditemukan, tapi ia di sini, hidup, bernapas. Atau apakah hanya sebagian dirinya yang kembali? Farah mulai mengalami fenomena aneh. Bayangannya tidak memantul sempurna di cermin. Suara rekamannya terdengar 2 lapis. Dan setiap pagi, ia menemukan satu potongan rambut di bawah bantal yang bukan miliknya. Suara pelan dari kejauhan. 7 masuk, 1 keluar. 6 masih menunggu. Farah mulai sadar bahwa desa itu tidak hanya menyimpan rahasia, ia juga menyimpan jiwa. Dan ada utang yang belum dibayar. Farah mulai menggali lebih dalam dari sekadar kenangan. Ia mencari jalur lama dari para peneliti ekspedisi, membuka peta yang tidak beredar di publik. Peta dengan garis putus-putus menuju satu kawasan tak bertanda. Hutan kedua, kata seorang tetua Dayak yang ia temui. Tempat mereka yang tubuhnya hilang, tapi rohnya belum diterima dunia. Farah tak mengerti bagaimana bisa ada hutan dalam hutan, tapi sang tetua hanya tertawa lirih. Hutan yang kau lihat bukan satu-satunya. Yang lebih dalam tidak bisa dicapai dengan kaki, tapi dengan kesadaran dan penyesalan. Malam itu, Farah mencoba tidur. Tapi kali ini, ia tidak bermimpi. Sebaliknya, ia terjaga dalam mimpi. Dan tiba-tiba, ia berdiri di tempat asing. Penuh kabut, tapi bukan putih, melainkan abu-abu pekat seperti asap dari dupa mati. Tanahnya seperti lumpur, namun tidak meninggalkan bekas langkah. Di kejauhan, ia melihat siluet 6 orang berdiri menghadap sebuah gerbang kayu besar yang terbakar lambat. Mereka tidak bergerak. Mereka terjebak. Suara samar memanggil, "Farah, buka pintunya untuk kami." Salah satu dari mereka menoleh. Itu Pradipta. Matanya masih sama, tapi wajahnya seperti dilapisi kabut tipis yang mengelupas setiap detik. Farah ingin berlari ke arahnya, tapi tanah di bawahnya mulai retak. Suara ledakan lembut dari dalam tanah, seperti nafas makhluk besar di bawah bumi. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok hitam tanpa wajah muncul, berjalan perlahan membawa tongkat penuh lonceng kecil. Setiap langkahnya meninggalkan jejak seperti luka bakar. Itu bukan penjaga seperti dulu, bukan pula arwah. Itu pemetik nama. Makhluk yang muncul saat nama-nama yang seharusnya dilupakan kembali disebut. Farah hanya bisa berbisik satu hal. "Aku akan kembali untuk kalian." Dan seketika dunia runtuh. Ia terbangun dengan satu pesan ditulis di kaca jendela rumahnya dari dalam, "Bawa nama mereka
atau mereka akan membawamu. Sejak pagi itu, Farah tidak lagi tidur dengan tenang. Ia menulis nama-nama di dinding kamarnya. Semua nama yang ia temui selama riset. Semua yang mungkin pernah bersamanya. Semua yang mungkin telah terhapus. Namun ada satu hal aneh. Tulisan itu selalu hilang saat pagi. Bahkan tinta permanen tidak bisa mengikat nama-nama itu. Farah tahu, ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah penghapusan. Orang-orang itu tidak hanya hilang dari peta, tapi juga dari ingatan dunia. Suara gemetar Farah. Kalau aku tidak bisa mengingat mereka, siapa lagi? Ia mulai mencari catatan lama, menyusuri arsip-arsip media kecil, surat kabar lokal, dan buku harian milik seorang peneliti tua. Di salah satu buku, ia menemukan satu halaman yang terasa berbeda. Bukan karena isinya, tetapi karena bekas sobekan. Halaman itu hilang dan diganti dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Nama adalah kunci. Nama adalah kutuk. Nama yang diucapkan dengan niat tulus bisa membuka gerbang kedua. Akhirnya, ia berhasil menyusun 3 nama pertama. 1. Dimas Wicaksono, mahasiswa antropologi yang ikut ekspedisi pertama. 2. Linda A. Setiawan, ahli ekologi dari Jakarta. 3. Nadia Putri, relawan medis yang terakhir terlihat di pos 3. Begitu ia menulis ketiga nama itu di cermin retak, terjadi sesuatu. Udara di kamarnya berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti udara dari ruangan tanpa waktu. Dan dari pantulan cermin, seseorang berdiri di belakangnya. Farah berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang, lembut, menyayat, menyesal. Suara Nadia, pelan dan pecah-pecah. Kamu mengingatku. Akhirnya, cermin bergetar, dan muncul bayangan Nadia, berdiri dengan tubuh setengah terbakar kabut, setengah masih utuh. Nadia tidak meminta tolong. Ia menyerahkan nama keempat. Bisik pelan di telinga Farah. Aditya, dia membawa kami lebih dalam. 4 nama kini di tangan Farah. Tinggal 2 lagi. Dan waktu berjalan mundur untuk mereka yang terjebak. Jika Farah tidak segera menyelesaikan ini, ia tahu jiwanya sendiri akan mulai terhapus. 4 nama sudah terkumpul, 4 suara sudah terdengar, 4 jiwa sudah bergerak perlahan kembali. Tapi 2 nama tersisa tidak muncul di catatan manapun. Tidak di berita, tidak di catatan kampus, tidak di dokumen ekspedisi. Narator, Farah mulai berpikir, bagaimana jika 2 nama terakhir itu bukan manusia? Salah satu anggota ekspedisi, Pradipta, pernah berkata dalam rekamannya, kami berjumlah 7, tapi yang dihitung cuma 5. 2 lainnya muncul di tengah jalan. Mereka membantu kami membuka jalan. Tapi sekarang, aku tak yakin mereka pernah benar-benar ada. Farah menggali kembali lokasi ekspedisi pertama. Ia menemukan satu foto tua, bukan dari ekspedisi 2017, tetapi tahun 1992. Dalam foto itu ada 2 wajah yang sama, seperti yang ada di rekaman tahun 2017, tidak berubah, tidak menua, tidak berbeda sedikit pun. Dan di belakang foto itu tertulis, darah, sulung penunjuk arah. Farah gemetar. Itu nama kelima dan keenam. Tapi siapa mereka? Apakah makhluk dari desa, penjaga hutan, atau korban pertama yang tidak pernah pergi? Narrator. Malam itu, Farah mencoba menulis 2 nama tersebut di kertas. Darah, sulung. Begitu ia menulis nama sulung, lilin yang ia nyalakan padam sendiri. Cahaya di rumahnya mati, dan dari kegelapan terdengar suara tua, serak, namun penuh kuasa. Suara sulung. Akhirnya, kau menyebut namaku. Sekarang gerbang bisa dibuka, tapi pastikan kau siap untuk melihat apa yang tetap tinggal saat semua nama sudah disebut. Ketika listrik menyala kembali, Farah menemukan semua nama telah tertulis di cermin tanpa ia tulis sendiri.
6 nama: Nadia, Dimas, Linda, Aditya, Dara, Sulung. Dan di bawah cermin itu tertulis pesan terakhir. Buka gerbangnya, tapi jangan pernah tutup mata. Farah berdiri di batas terakhir, tengah malam, di tepi hutan yang dulu membawa Pradipta dan kawan-kawan lenyap dari dunia. Ia tidak sendiri. 6 bayangan berdiri di belakangnya, tapi tidak bernafas, tidak bersuara. Mereka menunggu dengan wajah tenang, karena inilah kesempatan terakhir mereka. Farah menanamkan 6 batu kecil di tanah. Masing-masing bertuliskan 1 nama. Dari mulutnya keluar doa, bukan doa pelindung, melainkan doa pembuka. Suara lirih Farah. Dengan nama, aku panggil kalian. Dengan nama, aku bebaskan kalian. Dan dengan nama pula, aku terima segala akibatnya. Tanah bergetar, pohon-pohon bergemeretak, udara menjadi berat. Dan di hadapan Farah, sebuah gerbang kayu tua muncul dari dalam bumi. Gerbang yang tidak dipaku, melainkan disatukan oleh rasa kehilangan. Gerbang terakhir, gerbang yang hanya bisa dibuka oleh seseorang yang menyebut semua nama. Farah menyebutkan nama mereka satu persatu. Nadia, Dimas, Linda, Aditya, Dara, Sulung. Gerbang itu retak, lalu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar suara-suara, tangisan, tertawa, doa-doa yang tertahan selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada makhluk, tidak ada sosok menakutkan, hanya suara dan angin yang membawa kedamaian. Satu persatu, 6 sosok di belakang Farah mulai memudar, seperti kabut yang kembali ke tanah. Mereka tidak kembali sebagai manusia, mereka kembali sebagai ingatan. Dan Farah, untuk pertama kalinya, menangis bukan karena takut, tapi karena mengerti. Suara Farah, kalian tidak pernah hilang, hanya dilupakan. Dan hari ini, aku mengingat kalian. Saat matahari pagi menyapa hutan, gerbang itu menghilang, seperti tak pernah ada. Farah pulang, membawa catatan, bukan untuk menjelaskan, bukan untuk membuka rahasia, tapi agar dunia tahu bahwa di tengah hutan Kalimantan pernah ada desa tak bernama. Tempat nama-nama yang kita lupakan masih menunggu untuk dipanggil kembali. Akhir kisah. Desa tak bernama di tengah hutan Kalimantan. Cerita ini selesai, tapi misterinya belum. Karena berapa banyak nama yang telah kita lupakan, dan jika kau menyebut salah satu, apakah mereka akan mendatangimu malam ini?